diri sendiri apoteker itu sendiri yang paling bagus, atau keluarganya apoteker itu sendiri yang paling bagus, maupun kalau apoteker tersebut bekerja dengan investor lain, karena peraturan Indonesia memungkinkan untuk itu. Atau kalau apoteker bekerja di perusahaan apotek, karena peraturan di PP 51 pasal 26 memungkinkan untuk itu. Tetap kembali lagi adalah net profit income. Ditambah lagi, kalau di dalam balance scorecard, ada perspektif pelanggan, ada perspektif juga pembelajaran, selain perspektif keuangan. Dan kepuasan karyawan, karena kalau karyawan puas di bawah kepemimpinan apoteker, maka karyawan inilah yang akan meraih pelanggan dengan baik. Orang datang lagi kepada apotekernya karena didukung oleh seluruh staf yang ada di situ. Oleh karena itu, saya menghimbau bagi apoteker penanggung jawab apotek juga harus memiliki fungsi-fungsi HRD, Human Resources Development, supaya semuanya kompak untuk melayani pelanggan kita. Nah, sementara ukuran sukses sebagai apoteker, sebagai healthcare provider, satu, jumlah pasien yang mengunjungi banyak karena praktek kefarmasiannya dirasakan manfaatnya oleh pelanggan kita. Kemudian pasien berkurang gejala penyakitnya atau sembuh. Jadi PMR kita itu isinya adalah kelihatan. Oh, ini orang tadinya sakit menjadi berkurang. Orang tadinya sakit menjadi sembuh. Berapa banyak apoteker kita yang melakukan ukuran-ukuran sukses apoteker yang seperti itu. Kemudian juga dia merujuk pasien yang memiliki gejala tergolong bukan minor illness, yang bukan wilayahnya swamedikasi oleh apoteker. Rujuk ke dokter. Sehingga banyaknya rujukan ke dokter, working with others, with health professional lainnya, itu juga menjadi ukuran sukses kita. Seberapa banyak kita berkenalan dengan dokter-dokter di wilayah kita yang mendukung praktek kefarmasian kita. Mestinya seperti itu. Nah, ini contoh yang saya ambil laporan keuangan dari Kimia Farma TBK, dari Kalbe Farma TBK. Itu semuanya pasti yang dilihat adalah the bottom line, ya. Kemudian juga revenue, makanya saya selalu menganjurkan untuk apoteker-apoteker yang di apotek. Saya dulu waktu di apotek, setiap pagi bangun tidur sebelum sholat, gosok gigi, wudhu, itu yang saya lihat adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan bulan ini berapa. Target saya satu bulan ini adalah 3 miliar pada saat itu. Berarti satu bulan harus mendapatkan, satu hari berarti harus mendapatkan 100 juta, kalau satu bulan 3 miliar. Sekarang tanggal 23, sudah 3 minggu, harusnya sudah terkumpul 2,3 miliar. Kalau waktu saya gosok gigi masih, oh ternyata masih 2 miliar kurang. Sementara harinya tinggal 7 hari. What's next? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya dalam rangka untuk memenuhi target itu? Nah, ukuran sukses begini harus dimiliki apoteker, sehingga apoteker ngerti arahnya mau kemana. Oh, revenue saya harus 3 miliar. Kemudian COGS-nya, cost of goods sold-nya, itu harus 70%. Bagaimana saya mendapatkan supaya kalau membeli itu mendapatkan harga yang lebih murah? Kemudian cost, overhead cost-nya, itu saya hanya patok 11% misalnya. Nggak boleh lebih, supaya net profit income-nya ini besar. Kalau net profit income-nya besar, investor senang, apalagi kalau investornya diri sendiri kesenang. Kemudian juga karyawan senang. That is the tanggung jawab apoteker. Dan digital transformasi ini adalah memerlukan kerja keras, pemikiran keras sejawat sekalian, karena memang semuanya sudah berubah. Ini contoh Enseval TBK yang saya ambil dari, karena kalau yang seperti ini, karena TBK itu dipublish laporannya sebelum melakukan RUPS, jadi kembali lagi lihat, mana the bottom line-nya. Sehingga kalau saya di bursa saham juga sebagai investor, wah ini Enseval bagus ini. Maka saya beli saham Enseval, ini Kimia Farma TBK bagus, saya beli saham Kimia Farma TBK sebagai investor individual, ya, begitu juga Merck, ya. Ini beberapa contoh perusahaan farmasi TBK yang saya ambilkan. Nah, Pak Handi Irawan yang penggagas Top Brand, dia mengatakan begini, selain meningkatkan kepercayaan konsumen, juga meningkatkan aspirasi top management untuk selalu fokus pada 3 rule for success in building top brand. Jadi kalau kita top brand menjadi top of mind-nya masyarakat, wah, nomor 1 quality before price, kualitas terlebih dahulu. Nomor 2 innovation before cost. Kemudian yang ketiga engagement before sales, ya. Jadi persahabatan dengan keterikatan dengan pelanggan itu nomor 1. Jadi mau bisnis transformasi utamanya adalah pelanggan.
Jumlah pelanggan Anda sebelum melakukan bisnis transformasi berapa? Setelah melakukan bisnis transformasi berapa? Itu penting banget ya. Itu yang saya sebut sebagai terakhir. Ini contoh, saya kebetulan diundang oleh Nina Nugroho Solution, yang kebetulan beliau adalah fashion designer. Beliau fashion designer menciptakan pakaian-pakaian modis seperti itu, ngundang saya melalui live Instagram untuk masyarakat umum. Dan saya pun materinya belajar dari Ibu. Apa yang terjadi? Banyak sekali yang ikut di dalam live Instagram ini, kemudian mau nggak mau, Mbak Nina Nugroho juga menjadi semakin terkenal, dikenal. Itu fashion designer. Bagaimana dengan apoteker-apoteker kita? Ayo di Instagram, kumpulkan pelanggan Anda di wilayah sekitar apotek Anda. Kalau Anda yang mau undang saya, ayo undang saya, ya, undang ketua IAI gratis. Anda tinggal mau ngomong dan Ibu Pak, ngomong apa? Ini di hadapan pelanggan saya, boleh. Undang lagi pengurus IAI yang lain. Kapan undang dokter, kapan-kapan aku undang tokoh berpengaruh. Melalui live Instagram, nggak bayar. Tetapi pelanggan Anda engage dengan Anda, terikat dengan Anda, terhubung dengan Anda, ya. Seperti gambar di sebelah itu. Anda menjadi magnet pelanggan, ya. Kalau melakukan digital transformasi itu jadi magnet, karena persaingannya sudah persaingan goib, ya. Customer engagement, suatu bisnis vision melalui pemanfaatan teknologi untuk bagi informasi tentang penggunaan obat untuk keluarga. Subhanallah, waktu saya ngisi ini yang tanya banyak. Kalau yang tanya banyak, kembali lagi yang terkenal adalah Mbak Nina Nugroho, ya. Kalau Mbak Nina Nugroho menonton ini, salam hormat saya untuk Mbak Nina Nugroho. Saya sekalian, sekarang terkait regulasi. Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek dikatakan di situ. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Pasal 16, apotek menjalankan fungsi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis pakai, dan yang pertama tadi logistik, manajemen logistik. Anda ngerti kapan beli yang murah, bagaimana persediaan itu efektif, bagaimana persediaan itu antara yang fast moving, medium moving, dan slow moving, itu Anda paham betul. Jadi gosok giginya itu tadi tidak hanya berapa omset satu bulannya harus sampai, berapa HPP-nya, berapa proporsi slow moving, fast moving, dan medium moving, itu harus tergambar setiap pagi supaya begitu Anda sampai di apotek, ini perencanaan saya untuk mendapatkan sesuai dengan target saya. Jadi kalau di antara apoteker penanggung jawab apotek yang hari ini belum punya target apoteknya sebulan, sudah ketinggalan zaman, pasti apoteker kuno. Apoteker yang tidak praktek bertanggung jawab terhadap bisnisnya. Nah, yang kedua, pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas. Ini apoteker harus memiliki patient medication record. Dengan patient medication record itu menjadi senjata juga untuk engagement. Untuk pasien-pasien tertentu dengan penyakit degeneratif, bisa terlihat obatnya selesainya kapan, habisnya kapan, dan saatnya untuk menelpon, mengatakan apa kabar. Setelah apa kabar, baru maksud utamanya disampaikan. Sepertinya kalau melihat data patient medical record kami, Bu, di apotek ini, obat Ibu sudah tinggal 3. Boleh saya kirim lagi ke rumah Ibu tanpa Ibu datang ke sini? Sudah, bisa Anda lakukan. Itu kekuatan patient medication report. Ini Permenkes 73, Anda sudah biasa, yang tadi logistik dengan yang klinik, di dalam klinik pengkajian resep. Ya, pengkajian resep itu kekayaan tersendiri apoteker, kalau apoteker tahu itu. Kenapa? Karena pasiennya apoteker derive pasien dokter. Dokternya sudah spesialis luar biasa, bahkan sampai subspesialis. Nulis resep ditujukan kepada apoteker, ini surat cintanya dokter kepada apoteker supaya apoteker yang membaca. Waktu Anda menerima resep itu sebetulnya, kalau Anda jeli, Anda sedang belajar berkomunikasi dengan dokter yang spesialis maupun subspesialis, walaupun apotekernya masih apoteker general, apotekernya belum spesialis. Kalau Anda kaji ini rahasia besar ilmu kedokteran yang diberikan kepada Anda untuk pasien-pasien ini. Jadi kalau Anda bisa kategorisasikan itu, Anda ngelotok di luar kepala, oh obat ini dari dokter penyakit dalam, ini, karakteristiknya begini, saya harus seperti apa, dan lain sebagainya. Begitu pula ini dari dokter THT, semua kumpul ujungnya di